Ya. Jadi akhirnya tenang orang itu. Dia tidak akan repot, dia tidak akan khawatir dengan apapun yang ada dalam kehidupannya ketika dia selalu kembalikan itu kepada Allah. Sehingga ketika sudah meniatkan yang semacam itulah yang menjadikan kehidupan itu menjadi ringan. Menjadi tidak ada beban, masalah yang berat yang menghimpitnya, tidak ada yang berhasil untuk menyempitkan hatinya. Tidak ada yang berhasil membuat kecil jiwanya ketika dia yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah dan hatinya selalu lapang dengan apapun yang telah menjadi janjinya Allah. Kita ini terkadang konsep pertama ini sudah sering gagal. Banyak manusia ternyata gagal pada konsep definisi zuhud. Yang pertama, kita lebih yakin kepada apa yang dijanjikan manusia daripada apa yang dijanjikan Allah. Berapa banyak orang yang rela mereka menggunakan riba untuk mendapatkan mobil, mendapatkan rumah. Lalu dia lupa kepada janjinya Allah bahwasanya mobil dan rumah, kalau memang itu nanti ditakdirkan untukmu, akan datang walaupun kamu tidak menyentuh perkara yang haram, yaitu riba. Tapi banyak orang lalu menyerang kita dalam tanda kutip dengan mengatakan, kalau kamu tidak pinjam riba, kamu tidak akan bisa membeli rumah sampai kapanpun dan tidak bisa memiliki mobil sampai kapanpun. Karena setiap kamu nabung hari ini, tabungan itu sudah cukup, ternyata harganya sudah naik. Ini contoh omongan yang menurut saya tidak mencerminkan sikap zuhud. Siapapun mereka yang sudah memiliki sifat zuhud pada hatinya, dia yakin kok setiap harta yang dia peroleh, apapun itu, rumah ataupun mobil, kalau memang ditakdirkan oleh Allah itu datang kepadanya dan menjadi miliknya, akan datang menjadi miliknya, walaupun dia tidak nyenggol yang haram. Makanya betul kata Rasulullah, janganlah lambatnya satu rezeki yang datang menjadikan engkau memutus kompas, memotong jalan untuk mendapatkan dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Harus yakin. Ada orang yang berkata gini, saya ini sudah bayar ini Ustaz, cicilan riba ini 15 tahun. Akhirnya selesai. Padahal sebenarnya, kalaupun dia tidak mengambil riba, rumah itu pun akan datang kepadanya dengan bentuk yang lebih mudah bagi Allah menghadirkan untuknya. Walaupun dia tidak menyentuh riba. Tapi karena manusia terkadang lupa kepada apa yang dijanjikan Allah, bahwasanya Allah sudah menulis apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah luput dari apa yang sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah yang menjadikan akhirnya orang itu tidak yakin, lalu lebih yakin kepada janji-janji manusia dalam bentuk tawaran riba, lebih menggiurkan untuknya daripada apa yang dijanjikan Allah. Dan itulah rontoknya keimanan seseorang pada konteks kezuhudan ketika dia tidak yakin apa yang ada di sisi Allah. Yakin di sisi Allah. Ya. Jadi kalau misalkan kita yakin nih, kita ngelihat rumah, ternyata tabungan kita tidak cukup. Kita ditawari minjem riba atau kita bersabar. Orang yang zuhud akan berkata, kalau memang rumah ini milik saya, ditakdirkan oleh Allah menjadi miliknya saya, pasti akan datang masa waktu rumah ini akan datang dalam kehidupan saya, walaupun saya tidak menyenggol riba. Jangan kita beranggapan nanti kalau harus pakai pinjaman, kalau nggak pakai pinjaman nggak akan pernah dapat sampai kamu mati. Ini ucapan yang tidak yakin kepada apa yang di sisi Allah, lebih daripada apa yang ada pada sisi manusia. Ya. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita memahami ini zuhud yang pertama, dan ini penting. Hari ini yang membedakan antara kalangan keimanan dan kalangan kapitalis. Kalangan kapitalis itu selalu berpikir sesuai dengan angka. Dan sesuai dengan apa yang hitam di atas putih. Itu kalangan kapitalis, materialisme. Selalu harus berdasarkan angka. Itu kalangan kapitalis dan materialisme kan gitu. Ini angkanya segini, segini, angkanya segini, hitam di atas putihnya segini. Dia selalu kemudian menghitung-hitung. Lalu dia yakin hitungan dia lebih baik daripada apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Orang yang beriman tetap dia tetap kemudian membenarkan hitungan di atas kertas, tapi dia tidak mencukupkan pada proses itu. Orang yang beriman, dia bukan hanya mencukupkan angka di atas kertas, tetapi dia punya iman yang tidak bisa dijelaskan dengan teori apapun,
yang tidak difahami oleh kalangan materialisme. Itu yang namanya janji, yakin kepada janjinya Allah. Orang mau nikah, sudah terbayang angkanya. Kalau saya gaji segini, segini, wah enggak cukup. Bayar listriknya segini, kemudian kontrakannya segini, enggak cukup. Enggak usah nikah lah. Nanti nunggu nikahnya kalau sudah gajinya 100-200% lebih dari hari ini. Akhirnya lambat dia. Ketika dia lebih yakin kepada hitungan dia daripada hitungan Allah, bahwasanya Allah mengkayakan orang yang ingin menjaga kehormatan. Orang yang zuhud ketika memang sudah tiba waktunya untuk nikah, dia sudah berikhtiar bekerja, dia sudah mendapatkan pemasukan. Memang ada hitungan-hitungan dia yang kelihatannya miss dan kurang, tapi dia punya iman. Dia yakin bahwasanya orang yang menikah ketika menjaga kehormatan akan dicukupi oleh Allah. Dan dia yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, itulah yang dinamakan zuhud. Jadi zuhud itu memberikan keyakinan full dan penuh pada kehidupan kita. Menjadikan akhirnya dia full memenuhi apapun yang dia yakini, apa yang di sisi Allah. Jadi apa yang di sisi Allah itu membuatnya dia yakin. Membuat dia yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan itulah harapan itulah yang harusnya tumbuh pada kehidupan kita. Kita banyak orang yang beriman, tapi ketika baru mendapatkan sebuah tawaran cicilan, bunga rendah, bunga lunak, hilang itu. Semua keyakinannya kepada Allah mulai hilang. Lalu kemudian mulai berpikir dari angka ke angka, dari teori ke teori, dari angka ke angka. Dan akhirnya kemudian dia menempuh dengan cara yang haram untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan itu bukan zuhud. Zuhud itu yakin. Ketika dia berbisnis, dia memiliki visi misi besar, tapi dia tetap bersahaja di dalam urusan bisnisnya. Dan ukuran kebersahajaan dia di dalam berbisnis itu gimana? Dilihat bagaimana dia berhati-hati terhadap muamalah yang dibenci oleh Allah, karena dia tahu apapun yang ditempuh dengan cara yang diharamkan oleh Allah pasti meminta tumbal yang harus dia bayar. Makanya inilah yang menjadikan kita apa? Yakin kepada apa yang dijanjikan Allah. Dan hari ini yakin kepada Allah itu barang yang mahal. Betul. Dan itu merupakan mahkota untuk hati itu yakin kepada Allah. Ketika kita hidup pada zaman fitnah. Ketika kita hidup pada zaman ketika setiap orang dimudahkan untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang ribawi untuk mewujudkan apa yang dia miliki. Hanya orang yang zuhud hatinya lah yang mampu yakin bahwasanya apa yang dijanjikan Allah pasti tepat guna kepada dirinya dan hidupnya.